Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala ta'ala wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepindah semoga sareng-sareng raosaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun menehi kenikmatan iman, kesempatan, kemampuan, kesehatan sedanten sehingga sonten punika saged makempal menjemput atau setidaknya menunggu waktu berbuka. Waktu-waktu yang seperti ini adalah waktu-waktu yang mustajabah. Doa-doa yang baik insyaallah Allah akan kabulkan. Makanya kalau bisa diisi dengan sebuah kegiatan yang bermanfaat. Jangan sampai yang kurang bermanfaat atau bahkan membahayakan diri. Membahayakan diri itu contoh mau jangan masuk atau yang lainnya. Dulu kalau panjenengan sami tasik namanya pakai busi, busi diuncalnya ngoten niku tar, niki pun boten wonten. Walaupun saat ini dalannya pun halus, hari dalan ini pun dereng halus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabujo dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun menehi petunjuk buat kita, perantara beliau hidayah datang kepada kita, insyaallah perantara beliau kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya segala-galanya insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia, nyuwun sewu niki wau memang niatipun pas awal niku kalih selawatan. Cuma ada beberapa hal akhirnya belum bisa. Yang paling inti adalah bagaimana kula panjenengan sami jamaah mushola yang sedikit atau mungkin secukupnya, seadanya yang bisa mencukupi mushola ini bisa buka bersama, bisa berkumpul, bisa bareng-bareng. Insyaallah ketika bareng-bareng itu apapun yang sifatnya sulit akan jadi mudah. Wong niku nak gadah sabin sak kathah-kathahe niku pasti betahaken tiyang. Tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri. Kados matun, tandur, daud, pangen sedanten piyambak niku mboten saged. Maka kumpul mushola insyaallah 4 hari 4 waktu di bulan Ramadan ini salah satunya agar apa yang menjadi hajat dan syiar dakwah dari mushola yang masih sederhana ini bisa terwujud maksimal. Karena mushola ini sudah berjalan, sudah mulai aktif mulai tahun 2019.
sudah mulai aktif, walaupun awal-awal itu insya Allah yang kados Pak Mun, kados Pak Bu, itu insya Allah ngetos dereng enten keramik, itu sudah mulai kita aktifkan, dan semoga bisa aktif seterusnya. Bahkan anak-anak yang hadir di sini, semoga kita doakan termasuk anak-anak yang suatu saat bisa memakmurkan rumah Allah itu musola kita ini. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini memang saya sendiri yang mengisi materi sekaligus pembukaan, sekaligus mungkin ketika ada keluhan, ada usul atau ada apapun yang sifatnya untuk kemakmuran musola, silahkan disampaikan di sini. Ini sifatnya memang agak santai, walaupun ada beberapa materi yang perlu kami sampaikan nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan buka bersama insya Allah 4 kali kita akan laksanakan. Hari ini yang pertama, dan selanjutnya nanti untuk tanggalnya kita akan segera sampaikan. Yang kedua, kami sampaikan selaku panitia, kegiatan-kegiatan ini akan kita istiqomahkan sampai seterusnya. Bahkan harapan kami nanti ada masa yang kita bisa berkumpul setiap waktu, yang mungkin untuk pemateri, untuk yang ngaji, untuk yang lain sebagainya bisa gantos, bisa bertambah, bisa gonta-ganti. Jadi 30 hari full buka bersama. Siapa yang memberikan dana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling bisa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita inginkan itu insya Allah Allah akan cukupi. Termasuk musola ini berdiri juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, materi yang akan kami sampaikan untuk awal ini adalah tentang hikmah daripada istiqomah. Istiqomah niku nanti yang Jawi ngomong ajeg. Ajeg niku tidak harus hari ini sama dengan kemarin, bukan. Tapi hari ini ketika melakukan kebaikan, besok jangan sampai ditinggalkan. Minimal itu sama. Contoh ngeten. Bapak Ibu, hari ini ketika Ramadan semangat untuk beribadah. Ayo bareng-bareng dan ikut bersama-sama. Setelah Ramadan kita ibadah dengan maksimal. Belum bisa jamaah di musola atau di masjid, di rumah. Yang terpenting adalah sholat. Walaupun jangan sampai di rumah sholat gitu, cepat. Romanya sekarang ini fenomena sholat tercepat. Itu namun 6 menit. Ketawisnya atau memiliki 6 menit nonton gitu. Rodok encok kabeh. Niku mboten insyaallah mboten cocok pemriki. Mriki jam 8, 10, 15 pun selesai niku pun sedengan. Pun sedengan. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang artinya, aku berkata wahai Rasulullah, katakan kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Beliau berkata, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, iman itu yang paling pertama. Orang bisa bersyahadat niku karena adanya iman. Nah, mboten enten iman niku kadang mboten ada niatan buat bersyahadat. Karena ucapan syahadat itu ucapan agar dia masuk ke Islam. Bahasanya gaulnya login. Kalau murtad itu bahasanya sekarang lock out atau keluar. Tapi jangan sampai kita termasuk orang yang keluar. Naudzubillah. Yang terakhir di sini adalah yang paling ditekankan oleh Rasulullah adalah sholat. Istiqomah. Pertama adalah iman, kedua adalah istiqomah. Apa yang perlu kita istiqomahkan Bapak Ibu? Salah satunya yang paling inti adalah sholat. Kenapa kok sholat? Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar.
Salat niku mencegah dari perbuatan yang mungkar, yang elek, ora becik. Makanya kalau orang sholat itu insya Allah akan percaya dengan kata-kata Jawi yang sanjang becik ketitik Allah ketoro. Makanya orang yang istiqomah, yang amaliyah ibadahnya itu baik, walaupun dihujat, walaupun ada hal yang miring, insya Allah dia akan istiqomah. Karena apa? Ibadahnya itu karena Allah. Makanya hadir di sini kita lihatkan karena Allah. Karena apa Bapak Ibu? Hadirnya kita dalam majelis-majelis ilmu ini, insya Allah banyak sekali malaikat yang mendoakan kita, mendoakan kebaikan untuk kita. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, gak usah sampai ke Bandung, Surabaya, Ponorogo dan lain sebagainya. Cukup musolaning jenengan sami teng mriki mawon. 4 waktu di bulan Ramadan ini derek sarang-sarang, paham boten paham derek, ngerti boten ngerti derek, insya Allah bakal ketut. Tiang niku nak naik bis mbok tilem mabuk main HP nopo kemawon, insya Allah ketut. Walaupun jangan sampai tidur, jangan sampai main HP, jangan sampai itu. Soalnya kadang niku nak keturun kondekture ngomong besar teko akhirnya tidak turun, tapi insya Allah sampai dengan tujuan. Yang kedua Bapak Ibu, hikmah daripada istiqomah ini dalam surat Al-Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innallaha bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Janganlah engkau melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jamaah yang berbahagia, orang iku nak pun istiqomah arepo di apa-apane panggah salat. Wong niku nak pun istiqomah arepo nesu, arepo pegel, arepo grundel, arepo nopo kemawon insyaallah salat. Makanya ada salah satu dai itu ngomong ngeten. Ada dia bertanya, "Pak, kula niki seneng ngombe. Kula salat mboten salat. Pak, kula niki seneng kumpul kalian yang setri tapi mboten nikah, berarti zina. Solusinya gimana? Salat mboten salat. Pak, ngapunten kula niki pelacur. Kula salat mboten salat." Terus akhirnya, "Loh, Pak kok salat? Diterima napa mboten salate?" Jawabannya Ustaz adalah justru dengan sholat niku engkau akan sadar bahwa perbuatan engkau itu salah. Masalah diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Tapi insya Allah dengan dia sering sholat walaupun masih melakukan maksiat, Allah akan bukakan pintu hatinya. Tapi jangan sampai kita ngelakuin ngoten, nanti kalau saja ngeten, wah berarti ngombe apa-apa penting sholat. Jangan sampai. Karena peringatan terkait dengan khamr ini memang sudah jelas haram. Saya lanjutkan di ayat ini. Janganlah engkau melampaui batas, Bapak Ibu. Ini bab tentang melampaui batas ini juga perlu kita pahami. Kalau panjenengan sami niku nak kosong ngeten iki biasanya pengeluarannya tambah kathah napa tambah ngirit? Tambah kathah. Seharusnya kan tambah ngirit. Soalnya mamen namung ping kalih. Nah, tapi ternyata pengeluarannya tambah nopo maneh mungkin akun malam-malam itu libur, malam libur ini saya bioh terus di jajane teng meja nopo
atau lain sebagainya. Jangan sampai berlebih-lebihan Bapak Ibu, secukupnya. Insya Allah ketika kita secukupnya itu boten ngoyo. Tapi boleh nggak usah kita bercita-cita atau pengen sesuatu yang besar, boleh. Karena orang yang gak ada cita-cita kekarepan pengen niku angsal, nak iso sak dhuwur-dhuwure. Nak umpama iso niku sampai langit sapitu sekalian. Umpama dijegal wong niku ceglok minimal langit ke 6. Dijegal yang wong neh niku langit ke 5. Dijegal bolak-balik sampai 6 kali minimal langit ke 1. Langit kedua. Sampai akhir-akhir minimal ya sampai tinggi lah di pertengahan antara bumi dan langit. Tapi jangan sampai kita berusaha. Hikmah yang ketiga adalah dalam surat Quran surat Al-Aqaf ayat 13. Ini yang masyhur, insyaallah yang sering disampaikan oleh mubalik atau teman-teman kita yang belajar di majelis taklim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini sebenarnya ada ayat yang tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu dan lain sebagainya. Orang-orang yang istiqomah itu, orang yang istiqomah itu jangan pernah takut, risau, galau, gelisah. Karena apa? Orang yang istiqomah itu lampai kesayangan, insya Allah walaupun Allah berikan cobaan akan selesai. Kalau ini pun agak ada rencana, ini juga ada cobaan. Beliau ini termasuk mubalik dan kondang juga. Beliau itu mengibaratkan permen. Permen itu kan enten bungkusnya kali enten permennya. Cobaan itu kados permen. Jenengan disukani permen itu mang sing ketero namung bungkusnya. Bungkusnya itu mau diolah kayak apapun namanya plastik permen itu boten enak. Mau arep digoreng dicampur nopo kemawon ki boten enak. Cobaan itu ngoten niku. Kelihatan tidak enak. Kelihatan tidak memikat mata, tapi dalamnya niku manis. Ibaratkan namung permen. Insya Allah waktu niku mudah. Jadi setiap ada datang cobaan pasti akan ada kebaikan. Enten malih enten Bapak Ibu. Semakin dalu, semakin gelap malam, niku tanda akan semakin pagi. Nak tasik remeng-remeng enten kuning-kuning tengkilan nopo teng dhuwur nopo teng pundi niku otomatis kemudian tasik maghrib suruh bahasanya. Tapi nak pun dua lupu weteng dedet lampu-lampu mati sedanten iman biasanya kan mati sedanten niku tanda bahwa akan menuju pagi cerah dan itu diibaratkan juga cobaan. Cobaan itu kok semakin keras, semakin kuat, semakin ini maka semakin tinggi pula insya Allah kecerahan yang akan didapat. Ketiga, Bapak Ibu, wong niku nak pun tasik SD, SMP, SMA, kuliah niku ujiannya benten. Orang mungkin ujiannya anak SD niku kali anak SMP niku sama. Ujiannya anak SMP kali anak SMA niku sami, boten mungkin. SMA lulus kuliah kali SMA niku pasti beda. Maka kadar orang diberikan ujian yang semakin berat itu tanda bahwa orang itu akan naik ke kelas, naik ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gini ngomongnya enak, tapi kadang aku diuji nggih sambak. Yo Allah. Kok ngene men. Itu sifatnya manusia itu memang mengeluh. Kenapa Allah memberikan faedah, memberikan manfaat, memberikan hikmah, memberikan pahala buat orang yang sabar? Karena ada sifat manusia yang kadang tidak bisa dihindari. Napa niku? Mengeluh. Kenapa Allah memberikan pahala buat orang yang husnuzon kepada Allah? Karena sifatnya manusia niku nak pun gelisah, pun galau, pun gambiang niku mikirin kenapa Allah itu memberikan pahala orang untuk berdakwah, untuk menyatukan umat, untuk lain sebagainya? Karena sifatnya manusia niku kadang pengen diungguli. Pokoknya iki gengku, iki kelompokku. Terus siapa yang bisa untuk berkumpul? Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka di surat Al-Fajr, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wong niku nak pun angsal nafsu mutmainnah, nafsu yang baik niku akan dipanggil oleh Allah. Kembalilah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Yo mulai. Makanya orang yang diberi umur yang pendek atau panjang niku kita harus husnuzon. Insyaallah Allah itu manggil irji'i, yo mulai. Kembali ke saya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalinya ke hadapan saya, ke sisi saya. Insyaallah engkau dalam keadaan yang bahagia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki ketiga di mereng ini Bapak Ibu mungkin nanti tanglet kadang masih kau itu ngomong aku ora paham blas wis boten napa-napa. Boten enten dosa, insyaallah enten iki Pak. Nah, ngoten mawon. Karena jenengan iku nak sakniki kula kengken yo Pak belajar sekolah meh niku yo boten saged mikir pun patah mikir bensin arek sing ngurusi sawah ngurusi pun kathah kan boten mungkin. Makanya hadir di sini ini paham boten paham jenengan hadir. Insyaallah paham itu yang menunjukkan Gusti Allah. Yang sepaham itu kadang dia harus maklum. Memang kadang di ajari a'udzu billahi minasy kadang mas iku ora iso masuk aku ngono kuwi wis mas lha kan ya wis. Sementing niat. Niku tiang sepah nak tiang sing alit-alit ngene iki derek. Dan dimaklum masih ada waktu buat belajar. Aku karo Pak Kaya harus aku ora iso apa-apa jangan sampai Mas Koiri, Mbak Nia dan sebagainya ini kan asik asik belajar, tingkatkan. Bisa megang HP sekarang ini banyak Bapak. Mubalek yang ceramahnya bagus. Termasuk yang ceramahnya sekarang itu yang viral itu pertanyaannya tadi, Pak, ulun itu ulun itu kerja bangunan, ayo po sampai poso niku rasanya lemes po, ulun itu kasih wajib poso nang mboten. Ini sanes kula gitu, termasuk Bu Yahya dan ketua PWNU Jawa Timur itu menyampaikan orang yang bekerja keras bagaimanapun niku tetap puasa. Haram buat dirinya tidak berpuasa. Pertama, poin. Cuma ada poin. Poinnya apa Bapak Ibu? Ngeten. Derek sahur nggih diniatne poso. Nah, ajeng kerja atau melakukan kegiatan yang berat tetap dilakukan. Tapi umpami boten kiat mokel, boten nopo. Nah ini beda orang yang diniatkan dari awal enggak puasa sama diniatkan puasa tapi enggak kuat itu beda. Jadi ini biasanya sih tiang sadar
yang bekerja keras diniatkan poso niku. Nah umpami terpaksa mboten kiat angsal, tapi tetap nyaur utang. Mungkin bibar sawal kan sawal 1 niku haram buat berpuasa, niku tidak boleh berpuasa. Nanti sawal yang kedua itu langsung sakitnya nyaur. Nah nyaur ini asing yang setri insya Allah wajib nyaur, soalnya kan biasanya 1 bulan itu pasti ada waktu yang tidak berpuasa. Yang keempat Bapak Ibu, hikmahnya orang yang melakukan istiqomah niku atine tenang. Wong tenang niku pasti bahagia. Tapi wong nak ora tenang niku kemungkinan kecil buat bahagia. Tenang niku nggak harus sugih. Tenang niku nggak harus pol hartane boten. Tapi nak kalau panjenengan sami disukani sugih ya alhamdulillah. Tapi nak upami boten niku nggih boten masalah, karena insyaallah ketenangan niku tanda kebahagiaan. Tenang orang mikir utang. Tenang orang mikir tanggungan. Wis pokoknya tenang, mangan sak mangan lawe kates niku tenang karena boten gadah utang. Wong niku mangan apa sate kambing, sapi dan sebagainya, nak utange kathah niku ora enak. Kados tiyang niku nak sakit sami Bapak Ibu. Mulane tiyang sepah niku nak sakit kadang niku gendang mari, iki lho tak tukokne jajan. Mulai tiang sakit niku mbok dimasak nih nopo kemawon boten enak. Arep masakan niku tiang paling jos tetep boten enak. Soale ilate pun pahit. Tapi nak wong niku sehat, wong niku kuat, wong niku boten gadah utang, boten gadah tanggungan, mangan nopo kemawon terasa nikmat. Penting kumpul. Yang Jawi terus mangan ramangan sing penting kumpul. Tapi yo bener iki. Dan nah saged nggih mangan terus kumpul. Lan iki mengke nggih kumpul, nggih belajar, nggih mangan. Soalnya nanti ada kurma, ada minuman, ada buka yang dari kemarin Bapak Ibu sembelih yang hadir, insya Allah kambing kecil Bapak Ibu yang kita gunakan buat buka bersama hari ini. Terakhir Bapak Ibu, ini waktu-waktu yang mustajabah juga. Selain daripada tenang adalah orang niku nak pun istiqomah niku merasakan nikmatnya hidup. Kenapa kok ada orang yang bunuh diri, ngombe baygon, terus ngombe paramek, apa ngombe nopo sing double sampai akhirnya overdosis? Niku karena tidak merasakan nikmatnya hidup. Padahal wong niku nak urip ning donya ya cari nafkah, ya cari apa yang bisa menghidupi di dunia, dan dia bisa tenang dan lezat, atau istilahnya tadi adalah tenang ketika hidup, bisa menikmati hidup. Wong niku nak pun bisa menikmati hidup, wayahe kerja nggih kerja, wayahe mangan nggih mangan, wayahe salat nggih salat, wayahe tilem nggih tilem. Nggih bahasane kula kadang rati kasar itu men. Wong niku jungkir bali kaya ngopo sampai yang Jawa ngomong gas dadi sikil dadi ndas. Sing digoleki niku yang sifatnya dunia niku boten bisa membuat kita tenang. Urip niku nak yang kita cari kan yang penting cukup. Sing penting cukup. Karena apa Bapak Ibu? Kula panjenengan sami nanti akan melewati yang namanya masa tua. Masa di mana tidak ada yang paling nikmat kecuali beribadah.
jenengan nak pun sepah pun ibaratnya derek mboten saged lampah, mboten saged napa kemawon namung saged terlentang. Niku luwih nikmat ketika yogane jenengan niku ngaji tenggene jenengan tinimbang saking jenengan niku disukani yoto ratusan juta tapi yogane jenengan mboten wonten. Nah, langsung aja Mbak Dila. Masih dulu. Nah, sudah menunggu-nunggu. Langsung dibagikan aja Mas. Nggih. Bisa merasakan nikmatnya hidup. Nggih. Wong niku nak pun merasakan nikmatnya hidup niku wah nyaman lho. Iku saestu nyaman. Kula niku tasik belajar. Jamaah saya harap juga belajar. Saged namung salat istiqomah teng salat nang masjid teng intune kemawon istiqomah. Boten saged teng salat teng masjid salat. Yang penting salat ini harus benar-benar di istiqomahkan. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk materi dari hari ini sekaligus buka bersama hari ini, insya Allah tetap saya akhiri. Cuma sebelum saya akhiri, Bapak Ibu yang berbahagia, saya mohon doa juga, insya Allah yang ini kabar ini sifatnya masih rencana. Insya Allah nanti Idul Adha kita sudah dapat 3 slot, 3 orang, 3 pengkorban yang akan berusaha untuk mewujudkan lembu, mewujudkan sapi. Ini sudah 3 orang, insya Allah. Jatai lembu itu biasanya untuk 7 orang. Monggo Bapak Ibu yang memang berkenan atau ingin ikut untuk berkorban di hari kisaran 28 Juni nanti, sekitar masih 3 atau 4 bulan lagi, atau teman-teman yang lainnya yang ingin ikut silahkan. Kita terbuka dan sangat terbuka, monggo bisa ikut berkorban di sini atau di tempat yang lain. Yang terpenting Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan dan kemampuan, monggo sareng-sareng nabung amal kebaikan. Apa yang bisa dilakukan, lakukan Bapak Ibu. Nahan diri, boten ngelek-ngelek tiang, tahan. Nahan diri, boten rasan-rasan, tahan. Karena itu tabungan kula panjenengan sami. Karena apa? Sedikit apapun amal ibadah yang sifatnya kebaikan, teng akhirat niku dibales. Jenengan iki teng karpet enten reget ngopo jenengan unduh, jenengan kantongi, teng jawi jenengan keluarkan. Seluruh jamaah tidak tahu, tapi Allah tahu. Mriki kotor kok jenengan tiba-tiba nyapu, wah musolane kok demen timbangan yang lain gede. Si nyapu orang yang disapu. Enggak ada satupun yang melihat, tapi Allah Maha melihat. Pun angsal sedanten ya Ibu. Niku pengumuman yang pertama, pengumuman yang kedua Bapak Ibu. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan berusaha terus untuk memaksimalkan kemakmuran musola ini dari segi manapun, baik dari kumpul-kumpul ngeten iki atau santunan anak yatim, santunan duafa dan lain sebagainya. Kita akan usahakan. Uangnya siapa Bapak Ibu? Uangnya Allah Subhanahu wa taala.
ada orang yang akan Allah tunjuk untuk menyalurkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka. Ada yang lewat kita, ada yang lewat orang lain. Kalaupun lewat kita atau saya atau memang tempat ini akan saya sepenuhkan untuk salurkan kepada teman-teman atau kepada orang yang membutuhkan. Utamanya adalah anak yatim. Ini saya mohon doa juga dari Bapak Ibu, semoga tim-tim yang memang bergerak ini istiqomah untuk kita tidak mencari dunia. Saya teman-teman itu tidak mencari dunia. Saya teman Ustaz Solik dan Ustaz Adam, Ustaz Irfan, Ustaz Wahyu yang membantu terkait dengan listrik ini, Ustaz Adam yang membantu kipas, Ustaz Zaki yang membantu karpet ini. Mereka ini tidak ada yang dicari kecuali tabungan negara. Maka mari bersama-sama jenengan punya kesempatan itu. Maka dari itu pengumuman ini di waktu-waktu senggang Bapak Ibu didoakan. Selesai sholat doakan, selesai pikir doakan. Insya Allah dengan perantara doa Bapak Ibu kita yang bergerak ini bisa semangat, bisa istiqomah, bisa sadar dan kuat menghadapi segala ujian yang Allah limpahkan kepada kita. Di akhir ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hajatkan, kita impikan, kita angan-angankan Allah kabulkan di Ramadan ini. Dan semoga Ramadan tahun ini 1444 Hijriah ini menjadi Ramadan, menjadi salah satu Ramadan yang terbaik, Ramadan yang bisa menghadirkan satu malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, dhunuba walidayna wa awladina wa ahlina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna awladana wa ahlina ya Allah wa ashabina wa talamidana min ahli khair, min ahli ibadah, min ahli Quran, min ahli jannah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau itu ada kesalahan pengucapan.
ada tersinggung hatinya mohon dimaafkan. Mari kita istiqomah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kasih water jam itu loh Ndra. Tidak sewajarnya. Dibekile. Wendo kali tirakat nih. Alon-alon le. Iki lho, Gemah Surya niku jam Kok nak kurang tanggine. nggih. 17.43. Yang 12 menit. Nggih. Kurang tulang mendatang sak jam iki. Tekane jam 12. Sahur atau kari ya, Pak? Hah? Sahur atau kari? Iya, makanan mau kurang sak jam kok. Tono. Pati enggak? Pandu. Yo, Ada nih. Buat ben mana? Gampang. Di mana nih?